Halo anak-anak, topik pembelajaran kita hari ini adalah mengenal karya seni patung dan pengelompokan karya seni patung. Patung adalah benda tiga dimensi yang menyerupai manusia, hewan, atau bentuk lainnya yang dibuat bertujuan untuk keindahan. Patung dapat dibuat dari beberapa bahan, ada yang terbuat dari tanah liat, ada yang terbuat dari gips, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, dari perunggu, dari emas, kapur, dan juga besi. Yang kedua, pengelompokan karya seni patung. Patung dikelompokkan atas 3 bagian. Yang pertama adalah berdasarkan wujudnya, yang kedua berdasarkan objeknya, dan yang ketiga berdasarkan fungsinya. Mari kita pelajari satu persatu. Patung berdasarkan wujudnya terdiri atas 3 bagian, yakni patung dada, patung torso, dan patung utuh. Patung dada. Patung dada adalah patung yang menampilkan bagian atas dada hingga kepala. Lihatlah gambar tersebut. Sekali lagi, menampilkan bagian atas dada hingga kepala. Biasanya menggambarkan tokoh bersejarah seperti pahlawan atau tokoh terkenal lainnya. Patung torso. Patung torso adalah patung yang menampilkan bagian badan dari panggul, pinggang, dada, dan sedikit bagian leher. Jadi, hanya setengah badan saja jika disebut dengan patung torso. Ketiga, patung utuh. Patung utuh adalah patung yang menampilkan seluruh bagian badan dari kepala hingga kaki. Oleh karena itu disebut sebagai patung utuh. Sekarang kita akan mempelajari poin yang kedua, patung berdasarkan objeknya. Patung berdasarkan objeknya terdiri atas 2 bagian, yakni patung figuratif dan patung non-figuratif. 1. Patung figuratif. Patung figuratif adalah patung yang dibuat dengan meniru bentuk alami dari manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Bentuk ini dibuat secara utuh, tapi ada beberapa bagian juga yang bentuknya disederhanakan atau juga digayakan. Yang kedua adalah patung non-figuratif. Patung ini dibuat tidak meniru bentuk-bentuk alami, tapi hanya menampilkan garis-garis melintang, memanjang, lekukan, dan sebagainya. Yang terakhir, patung berdasarkan fungsinya. Patung berdasarkan fungsinya terdiri atas 6 bagian, yakni patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, seni, dan kerajinan. Kita lihat satu persatu ya. 1. Patung religi. Patung ini dibuat dengan tujuan sebagai sarana beribadah. Bagi sebagian umat beragama, patung ini memiliki makna religius. Yang kedua adalah patung monumen. Patung ini dibuat dengan tujuan untuk mengenang peristiwa atau kejadian bersejarah atau jasa pahlawan pada masa tertentu. Yang ketiga, patung arsitektur. Patung ini dibuat dengan tujuan untuk menunjang konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika keindahan. Yang keempat, patung dekorasi. Patung ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Yang kelima adalah patung seni. Patung ini dibuat dengan tujuan untuk estetika dan hanya dinikmati keindahan bentuknya saja. Yang keenam adalah patung kerajinan. Patung ini dibuat untuk tujuan komersil, yakni untuk dijual.
Pembuat patung ini adalah para perajin-perajin patung. Demikian pembelajaran kita hari ini teman-teman, yakni tentang pengenalan patung dan juga pengelompokan patung. Semoga kamu dapat membedakannya satu persatu ya. Namun sebelum Miss Tina mengakhiri video ini, Miss Tina ingin mengajak kamu untuk melihat satu latihan soal. Are you ready? Sebuah patung dapat mencakup beberapa jenis, baik berdasarkan wujud, fungsi, maupun objeknya. Amati patung-patung berikut. Identifikasikan patung tersebut berdasarkan jenisnya. Perhatikan contoh berikut. Coba kamu lihat patung yang ada di sebelah kiri. Itu adalah patung katak ya, katak, dan mengeluarkan air dari dalam mulutnya. Biasanya dia diletakkan di taman, oke? Nah, hasil identifikasi dari patung tersebut adalah figuratif, utuh, dan dekoratif. Pertanyaannya, mengapa figuratif, utuh, dan dekoratif? Kita lihat satu persatu ya. Patung di sebelah kiri ini dikatakan figuratif, kita analisa dari objeknya. Oke, berdasarkan objeknya, patung figuratif adalah patung yang dibuat dengan meniru bentuk-bentuk alami seperti manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, patung ini menirukan bentuk katak, maka dia disebut sebagai patung figuratif. Yang kedua, utuh. Kenapa utuh? Karena patung ini menampilkan bagian badan dari ujung kaki sampai ujung kepala, maka disebut sebagai patung utuh. Kalau utuh adalah pengelompokan patung berdasarkan wujudnya. Jadi tadi yang pertama figuratif berdasarkan objeknya, kemudian utuh berdasarkan wujudnya. Yang ketiga, identifikasinya adalah dekoratif, dinilai dari fungsinya. Patung ini dibuat untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Kamu lihat, patung itu berada di taman ya. Maka dia dikatakan sebagai patung dekoratif. Identifikasinya ada 3, yakni figuratif, utuh, dan dekoratif. Paham ya? Identifikasinya adalah patung utuh, figuratif, dan religi. Kenapa kita katakan utuh? Berdasarkan wujudnya, patung ini menampilkan bagian dari ujung kaki sampai ujung kepala. Maka dia dikatakan sebagai patung utuh. Yang kedua, figuratif. Kenapa dikatakan figuratif? Karena patung ini menirukan bentuk alami dari manusia. Oke, dan yang ketiga adalah patung religi. Patung ini bertujuan sebagai sarana beribadah bagi sebagian umat. Untuk gambar-gambar patung selanjutnya, Miss Tina sarankan kamu untuk berlatih secara mandiri untuk mengidentifikasi patung-patung tersebut. Oke teman-teman? Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Berhati-hati dalam mengerjakan Google Form ya guys. Thank you.